Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yudi Meria dengan NIM 20210110018. Mempresentasikan tentang materi yang pertama, yaitu materi dalam pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam terkait dengan kurikulum. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Menurut pandangan modern, kurikulum adalah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, dalam artian bahwa semua pengalaman belajar itulah yang dinamakan kurikulum. Kurikulum tersebut dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pendidikan Islam, materi pelajaran adalah sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara filosofisnya, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajian dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran. Materi pendidikan Islam hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, serta mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Materi ilmu pengetahuan yang tersusun dalam kurikulum pendidikan Islam itu nilainya diukur berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu kepada ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyani Istiqomah, NIM 2021101100037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode dan media pendidikan Islam. Langsung saja yang pertama, yaitu metode pendidikan Islam. Jika metode dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang, sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain itu, metode juga dapat membawa arti sebagai cara untuk memahami, menggali, mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, yaitu jenis-jenis metode. Ada 7. Yang pertama, metode teladan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. Dari ayat itu mengandung makna bahwa dalam ayat itu diangkat sebagai bukti adanya metode keteladanan dalam Al-Quran. Yang kedua, metode kisah-kisah. Metode kisah-kisah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah yang menurut Quraisy Shihab bahwa dalam mengemukakan Al-Kisah Al-Quran tidak segan untuk menceritakan kelemahan manusiawi. Yang ketiga, metode nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Nasihat yang disampaikan selalu disertai panutan atau teladan dari si pemberi nasihat. Yang keempat, metode pembiasaan. Cara lain yang digunakan Al-Quran dalam memberikan pelajaran adalah dengan melalui kebiasaan yang sifatnya bertahap. Yang kelima, metode ceramah. Metode ini penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan, penjelasan, lisan secara langsung terhadap peserta didik. Selanjutnya yang keenam, metode diskusi. Metode diskusi diperhatikan dalam Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap sesuatu masalah. Yang ketujuh, yaitu metode tanya-jawab. Metode ini dilakukan dengan cara penyajian pelajaran yang dibentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Dalam prakteknya, metode tanya-jawab ini dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan pelajaran yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, menilai proses yang tanya-jawab yang berlangsung, dan diakhiri tindak lanjut. Media pendidikan Islam sesuatu yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemauan siswa.
mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan media pendidikan Islam di sini dengan cara digunakan untuk pendidikan kepada peserta didik dalam mewujudkan kepribadian seorang muslim. Jenis-jenis media dalam pendidikan Islam: benda, Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah, sumber daya alam yaitu hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, gambar-gambar yang dibentuk seperti grafik atau kaligrafi, gambar-gambar yang diproyeksikan seperti video, jenis audio recording seperti kaset, recorder, atau radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Hadis media pendidikan Islam dapat dibaca di slide. Dari Sahal ibnu Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pemelihara anak yatim ada dalam surga seperti ini." Nabi Muhammad mengisyaratkan kedua jarinya yang dirapatkan, yakni telunjuk dan jari tengah. Dari hadis di atas disebutkan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW sedang memberikan pelajaran tentang posisi orang yang memelihara anak yatim, yakni menduduki kedudukan tinggi dan terhormat di dalam surga nantinya, serta berdampingan dengan Nabi. Rasulullah SAW menggambarkan hal itu dengan dua jari tangan, telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Dengan demikian, para sahabat dapat menangkap dan mengerti pelajaran yang disampaikan dengan mudah. Evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Lalu, ada jenis-jenis evaluasi, antara lain yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga, evaluasi penempatan atau placement yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat, evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan. Langkah-langkah evaluasi: 1. Penentuan tujuan evaluasi. 2. Penyusunan kisi-kisi soal. 3. Telaah atau review dan revisi soal. 4. Uji coba atau tryout. 5. Penyusunan soal. 6. Penyajian tes. 7. Scoring. 8. Pengolahan hasil tes. 9. Pelaporan hasil tes. Dan 10. Pemanfaatan hasil tes. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.